Buat teman-teman penikmat setia cerita-cerita horor di channel spesial horor, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga segala kemudahan dan kelancaran beraktivitas kalian dapatkan. Salam sehat dan sukses selalu. Dalam kesempatan ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @grisela yang bercerita tentang kisah horor sumur angker di rumah bekas pesugihan. Selamat menyimak dan semoga kalian betah kerasan di channel ini. Suara lonceng berbunyi. Sarah semakin dekat dengan suara lonceng tersebut. Pasti ada di samping sumur, Sarah membatin. Merasa yakin, Sarah pun mengendap-endap ke arah sumur secara perlahan dengan harapan adiknya memang bersembunyi di sana. Sudah dekat, Sarah sangat yakin suara lonceng tersebut berada dari balik sumur. Bah! Ia berteriak. Hening. Suara sunyi senyap. Aneh, tidak ada seorang pun yang berada di balik sumur. Dika? Panggil Sarah. Sarah menggaruk kepalanya kebingungan. Kenapa tidak ada? Tadi kan suaranya dari balik sini, pikirnya. Tiba-tiba lonceng tersebut berbunyi tanpa henti. Kali ini berada di belakangnya. Sarah berteriak dan disitulah teror dari Nona Merah dimulai. Di desaku ada sebuah rumah yang konon dirumorkan rumah yang dulunya bekas pesugihan. Rumah tersebut memang sangat besar dan megah. Walaupun begitu, terdapat kisah-kisah pilu yang tersimpan di balik kemegahannya. Dan semenjak rumor tersebut beredar, tidak ada satupun orang yang berani menempati rumah tersebut. Lalu, rumah tersebut dibiarkan hancur begitu saja termakan oleh waktu. Dan hari ini, aku akan mengisahkan sebuah cerita yang dialami keluarga Argantani. Sebelum memulai cerita, aku ingin menjelaskan sedikit informasi tentang keluarga Argantani. Sebenarnya, keluarga Argantani adalah sebuah keluarga yang cukup berkecukupan pada masa itu. Namun, sang ayah merasa harta yang mereka punya tidaklah cukup, sehingga ia tega menghabisi keluarganya hanya demi harta. Rumah yang ditempati keluarga Argantani dihuni oleh 6 orang, 4 anak, dan 2 sepasang suami istri. Salah satu dari 4 anak ini tidak bisa berbicara atau bisa disebut juga dengan tunawicara. Dan karena itu, ia mempunyai sebuah lonceng. Lonceng kecil yang dulunya akan dibunyikan jika ia ingin memanggil salah satu dari mereka. 1 getaran untuk ibu, 2 getaran untuk kakak pertama, 3 getaran untuk kakak kedua, dan 4 getaran untuk kakak ketiga. Maret 1965. Hari ini ayah pulang dengan kabar gembira. Ayah bilang bahwa kita akan mendapat rumah baru. Rumah tersebut cukup jauh dari rumah yang sekarang kami tempati, namun jika dilihat dari tanahnya, rumah tersebut memang sangat besar. Sebenarnya, aku cukup senang karena setelah bertahun-tahun lamanya kerja keras ayah terbayarkan. Walaupun begitu, aku masih sedih dengan kepergian almarhum kakakku yang seminggu lalu meninggal dunia. Ayah tidak mau ikut ngelayat kakak, Sarah bertanya. Tidak usah, ia menjawab singkat. Kalau memangnya mau ngelayat, sama siapa? Lanjutnya bertanya. Sama kakak, jawabnya yang lalu menunjuk ke arah Bima yang sudah menyalakan motor. Sang ayah menggeleng. Sudah, gak usah ngelayat,
kamu di rumah saja di sini bareng yang lain. Tapi itu kakak juga sudah siap-siap. Enggak, biarin saja itu kakak kamu. Kamu di rumah saja. Kenapa? Memang ayah juga tidak kasihan sama kakak. Mendengar pertanyaan tersebut, ia pun langsung terdiam untuk beberapa saat, sampai akhirnya ia menarik Sarah secara paksa untuk kembali masuk ke dalam rumah. Sudah, dengerin ayah, kamu di rumah, ucapnya yang lalu mengunci pintu rumah. Melihat perlakuan ayahnya tersebut, Sarah pun semakin kesal. Ayah kenapa sih? Masa tidak mau ngelayat anak ayah sendiri? Ada apa ini ribut-ribut? Sang ibu menghampiri. Kenapa kok marah-marah? Masa tadi aku mau ngelayat kakak tidak dibolehin sama ayah? Ya sudah, nggak apa-apa. Mungkin ayah mau ngajak kamu nanti. Ngajak apanya? Tanda Sarah. Ayah bahkan tidak datang di hari kakak meninggal. Mungkin ayah lagi sibuk saat itu, ucap ibu lemah lembut. Tapi masa ayah nggak berinisiatif untuk ngelayat atau mendoakan? Kenapa ayah bisa begitu? Sabar, nanti ibu yang ajak ayah ngomong ya. Sang ibu tersenyum. Sarah menghela nafas panjang lalu mengangguk pelan. Sudah, kamu main saja ya sama Dika. Sarah pun menuruti sang ibu dan langsung pergi ke kamar Dika. Tok tok tok. Sarah. Tok tok tok. Iya, sebentar, balas Sarah. Dengan cepat, Sarah pun langsung membereskan buku-bukunya dan pergi membukakan pintu. Kenapa, Bu? Tanya Sarah. Tadi kakak sudah pulang belum ya? Tanyanya. Sarah melihat ke arah jam dinding yang ternyata sudah menunjukkan pukul 5 sore. Belum, Bu, jawab Sarah. Memang, kenapa? Tadi bukannya kakak berangkat jam 8 pagi. Masa sampai jam segini belum pulang? Ucapnya khawatir. Benar juga, Sarah membatin. Aneh. Karena yang keluarga Argantani tahu Bima adalah anak yang berbakti dan selalu menurut. Ia selalu mengikuti apa yang dikatakan kedua orang tuanya, terutama untuk sang ibu. Salah satu peraturan yang diberikan kepadanya adalah ia tidak boleh pulang sore. Dan itu adalah salah satu penyebab Bima menjadi anak yang sangat jarang keluar rumah. Mungkin macet, Bu. Sarah menggaruk lehernya kebingungan. Tidak mungkin macet, Sarah. Pasti ada sesuatu kalau Bimo tidak pulang-pulang. Ibu melihat ke arah jendela. Tuh kan, sudah gelap. Memangnya Bima pergi kemana? Sang ibu semakin khawatir. Suara lonceng berbunyi sekali. Dika memanggil. Mendengar itu, keduanya pun langsung menghampiri Dika yang sudah membawa sebuah buku dan pulpen untuk berkomunikasi. Kenapa, Dika? Ibu bertanya. Kenapa kakak belum pulang? Tulis Dika. Tuh kan, Dika saja nanya lu, Sarah. Ya sudah, Bu, tanya saja ke ayah. Ayah tadi siang pergi, katanya ada urusan dengan teman kerja. Biasanya kakak bukannya pulang jam 2. Dika menulis lagi. Ibu mengangguk. Keadaan pun semakin kacau setelah sang ibu menyadari bahwa mobilnya dibawa oleh sang ayah. Yang berarti ia tidak bisa pergi menyusul Bima. Terus akhirnya mereka menunggu sampai jam 9 malam. Tapi ternyata baik ayah maupun Bima tidak ada yang pulang. Kalau soal ayah yang belum pulang, ibu masih mewajarkan. Soalnya sudah sering si ayah pulang malam. Tapi kalau Bima, berhubung tidak sering pulang malam, ibu pasti khawatir sekali. Sampai akhirnya si ibu bergadang buat menunggu Bima. Suara tersebut datang lagi.
Namun, kali ini pukulan yang menghantam jendela Dika lebih keras dari yang sebelumnya. Entah batu atau pohon yang menghantam jendelanya, ia tidak peduli. Ia pun kembali mencoba tidur dengan harapan suara tersebut hilang agar ia bisa tidur. Dak, 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 dak. Dika terkejut. Lagi-lagi ia menoleh ke arah jendela, namun tidak mendapati siapapun atau sesuatu yang berada di sana. Dika menggaruk-garuk kepalanya bingung. Dika, Dika. Seseorang tiba-tiba memukul-mukul jendelanya. Terkejut, ia pun langsung melihat ke arah jendela. Kakak, pikir Dika. Ia menatap ke arah jendela sedikit lama, mencoba memastikan bahwa orang yang memukul jendela tersebut benar-benar kakaknya. Dika, Dika. Ia memanggil-manggil. Jangan percaya sama ayah Dika. Kakak masih hidup, ucapnya. Mendengar itu pun tentu saja Dika terheran-heran. Tentu saja kakak masih hidup. Kakak kan belum pulang, pikirnya. Dika, kalau kamu lihat Nona berwarna merah, jangan coba-coba mendekat. Tok tok tok. Dika, ayo bangun. Sudah ibu buatkan sarapan, ucap ibu yang langsung membangunkan Dika dari tidur lelapnya. Cuma mimpi, Dika membatin. Tok tok tok. Dika, sudah bangun belum? Ayo kita sarapan, sahut ibu. Dika melihat ke arah sekitar mencoba memastikan ia sudah berada di dunia nyata. Ia pun mencoba membunyikan loncengnya dan berbunyi. Oh, tadi hanya mimpi, batinnya. Ayo Dika, bangun. Hari ini kita bakal nyari Bima. Habis itu akhirnya Dika sarapan sama Sarah. Tapi pas waktu itu ayahnya mereka belum pulang. Jadi mereka nanti bakal minjem mobil tetangga. Dika tiba-tiba memberi sebuah kertas kepada Sarah, sang kakak. Kenapa? Tanya Sarah. Dika lalu mengetuk keras kertas tersebut dengan maksud bacalah. Sarah pun langsung membaca kertas tersebut yang tertulis isi dari mimpi Dika semalam. Ah, yang benar kamu. Sarah mengembalikan kertas tersebut, tidak percaya dengan mimpinya. Beneran kak, tulis Dika. Kalau itu kakak, harusnya dia langsung masuk ke rumah dong, timpa Sarah dengan logika. Lagian itu juga cuma mimpi, sudah. Tidak usah pikirin, nanti juga nyusul kakak. Lanjutnya. Mendengar itu, Dika mengangguk kecil. Lagi pula, itu hanya mimpi. Belum tentu mimpi tersebut benar. Tepat pukul 11 pagi, Dika, Sarah, serta ibunya berangkat untuk pergi ke makam almarhum sang kakak. Berhubung terakhir kali sebelum Bima pergi, Bima bilang mau melayat. Sampai sana mereka bertiga memanggil-manggil nama Bima, cuma tidak ada yang menyahut. Bima, ibu memanggilnya. Namun lagi-lagi tidak ada jawaban. Saat itu tidak ada satupun orang yang berada di sana, karena itulah sangat sulit bagi mereka untuk mencari keberadaan Bima. Mungkin bukan di sini, Bu, ucap Sarah yang sudah kelelahan mencari di bawah terik matahari. Sang ibu menoleh. Ya sudah kalau begitu, kita ke rumah teman-temannya Bima. Tiba-tiba Dika membunyikan lonceng dari kejauhan. Dika, ngapain kamu di situ? Sorak ibu yang terkejut saat melihat Dika yang ternyata sudah sangat jauh darinya. Dika melambai-lambaikan tangannya menyuruh keduanya kemari. Ada apa? Tanya Sarah. Sudah, ikutan saja ayo. Tidak ingin berlama-lama sang ibu pun langsung menggenggam tangan Sarah dan menyusul Dika. Kenapa Dika? Tanya ibu sesampainya mereka di sana. Dika lalu menunjuk ke arah sebuah motor di balik rumput-rumput tinggi.
"Ada apa?" tanya sang ibu yang lalu mencoba menyingkirkan rumput-rumput yang menghalangi pandangan mereka. "Bu, itu kan motornya kakak," ucap Sarah histeris. Dika mengangguk. Dan gara-gara ada motor Bima di situ, akhirnya mereka tambah semangat untuk mencarinya. Karena pasti mereka pikir si Bima masih ada di dekat situ. Tapi ternyata sudah 1 jam mereka tidak menemukan. "Apa mungkin sudah pulang ya?" tanya ibu. "Kalau pulang harusnya papasan sama kita, Bu," Sarah membalas. Ibu berdeham. Kelelahan mencari, ketiganya pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat di sebuah pohon besar untuk bersandar. Sambil mendengarkan azan yang berkumandang, ketiganya berdoa agar Bima segera ditemukan. "Sarah, Bu, ngapain kalian ada di sini?" Tiba-tiba seorang lelaki datang menghampiri dan membangunkan ketiganya yang tertidur di balik pohon. "Lah, Ayah? Kok Ayah ada di sana?" Sarah terkejut. "Lah, kalian ngapain di sini?" Menyadari bahwa lelaki tersebut adalah sang suami, sang ibu pun langsung bangkit dan menceritakan apa yang telah terjadi. "Bima hilang, dari kemarin tidak pulang-pulang. Tapi tadi kita semua melihat motor Bima ada di sana," kata ibu yang masih khawatir dengan kehilangan Bima. "Oh," sang ayah mengangguk pelan. "Mungkin dia sudah balik ke rumah." "Kayaknya tidak balik ke rumah. Soalnya tadi tidak ketemu di jalan ya," sambar Sarah. "Ya sudah, soal Bima nanti dulu. Mending sekarang kita pulang saja." Enggak. Kita sekarang cari Bima dulu," tolak ibu. "Ayo, kita ke polisi. Laporan dulu soal Bima." "Ayah naik apa? Naik mobil?" Entah mengapa tiba-tiba ia berdecak lalu menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Seolah-olah ia menganggap remeh soal kasus ini. "Nanti biar ayah saja yang cari. Kalian pulang dulu. Serahkan saja ke ayah." Sang ayah lalu mengantarkan ketiganya pulang dan membiarkan sang ibu larut dalam kekhawatiran. Dak dak dak, seseorang kembali memukul kaca. Sontak Dika pun langsung terbangun dan kembali melihat ke arah kaca. Dan kembali mendapati sang kakak berdiri di sana. "Dika, jangan percaya sama ayah," ucap sang kakak. "Ini mimpi ya?" Dika membatin. "Dika, kakak masih hidup. Jangan percaya sama ayah. Kalau ada nona berwarna merah, jangan deketin." Tok 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 tok. "Dika." "Ya ampun Dika, kamu dengar suara aku gak sih?" Tok tok tok. Sarah terus-menerus mengetuk pintu Dika tanpa henti. Lagi-lagi hanya mimpi. Dika pun langsung bergegas untuk membukakan pintu dan berlari ke kamar sang ibu untuk menceritakan tentang apa yang terjadi di mimpinya. Dika membunyikan lonceng sambil menunggu sang ibu keluar dari kamar. "Dika, ngapain kamu?" Sarah tiba-tiba menarik Dika menjauh dari kamar sang ibu. Dika mengernyitkan dahi. "Kamu jangan ganggu ibu, hari ini ibu lagi sedih," bisiknya. "Memangnya ibu kenapa?" tulis Dika bertanya. "Aduh," Sarah menepuk dahinya. "Gara-gara Bima. Sudah, kamu sekarang makan saja. Pokoknya hari ini tidak ada ganggu ibu." Habis itu seperti biasa, di pagi hari biasanya Dika sarapan baru dia bakal mandi. Dan pas sarapan, dia juga bercerita lagi soal mimpi dia ke Sarah. Cuma Sarah masih tidak percaya dan bilang itu cuma mimpi. Sampai tiba-tiba, tok tok tok, seseorang mengetuk pintu. Sarah menoleh ke arah ruang tamu. "Dika, itu ada yang ngetok ya?" Dika mengangguk. Tok tok tok. Iya, bener. Bentar."
Dengan cepat, Sarah pun langsung berlari untuk membukakan pintu rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak, Bu. Ada kakak. Dengan senang, Sarah pun langsung memeluk sang kakak. Kakak kemana saja? Ibu dari kemarin sedih. Kakak tidak pulang-pulang. Ayo kak masuk samperin ibu. Sarah menarik-narik Bima. Namun Bima hanya berdiri terdiam sambil tersenyum sekali dua kali. Ayo kak masuk. Sarah memaksa. Namun ia hanya menggeleng. Lalu berkata, jangan percaya sama ayah. Apa sih kakak? Kakak kok ngomongnya kayak di mimpi Dika. Ya sudah, aku panggilin ibu saja ya. Sarah pun melepaskan genggamannya lalu berlari ke arah kamar sang ibu. Assalamualaikum. Baru saja ingin mengetuk pintu kamar ibu, tiba-tiba seseorang mengucap salam di depan pintu rumah. Waalaikumsalam. Sarah pun langsung kembali berlari ke arah ruang tamu untuk mengecek siapa yang datang. Di sana terlihat Pak Marhan serta tetangga-tetangga lainnya yang tiba-tiba saja datang ke rumah Sarah secara bersamaan. Ini ada apa ya? Tanya Sarah kebingungan. Lalu Sarah pun langsung dikejutkan oleh seseorang yang sudah dibaluti oleh sebuah kain kafan. Ini ada apa? Itu siapa? Ini siapa yang meninggal? Ucap Sarah panik. Yang sabar ya. Pak Marhan tiba-tiba memberinya sebuah gelas air. Yang sabar kenapa? Ini siapa yang meninggal? Mata Sarah mulai berkaca-kaca. Tiba-tiba sang ibu membelai kepala Sarah dan lalu mempersilahkan mereka untuk masuk. Saat itu, Sarah dikejutkan oleh wajah sang ibu yang sudah sembab seperti habis menangis. Yang ikhlas ya Bu? Tidak, ini tidak mungkin. Kakak pasti masih hidup. Tadi aku lihat sendiri kakak datang ke rumah. Alih-alih sedih atas kepergian sang kakak, Sarah justru terheran atas kejadian yang ia alami kemarin pagi. Sudah Ra, mungkin kamu masih belum ikhlas, ucap Rani yang ikut berduka cita atas kepergian kakak Sarah. Tidak Ran, aku yakin sekali kemarin kakak datang ke rumah, bahkan aku memeluknya. Mungkin saja itu memang kakak kamu sudah meninggal, cuma arwahnya masih ada. Reno tiba-tiba ikut berbicara. Arwah tapi orangnya sudah meninggal. Bagaimana coba maksudnya? Sambar Rani. Terus, kalau itu bukan kakak aku, siapa? Hantu. Tapi kamu tahu nggak Sar? Doni tiba-tiba ikut nimbrung. Katanya arwah seseorang yang meninggal biasanya masih gentayangan di sekitar rumah. Lanjutnya menjelaskan. Masa sih? Iya, maksud aku tuh tadi itu, ucap Reno. Tapi kalau yang soal kayak gini, aku kurang tahu. Soalnya kamu sampai bisa meluk. Doni kembali berkata. Sarah mengangguk pelan. Tok tok tok. Assalamualaikum. Sarah mengucapkan salam. Bu, Dika, Sarah pulang. Tok tok tok. 5 menit berlalu namun tidak ada satupun orang yang membukakan pintu rumah. Assalamualaikum. Sarah mencoba mengucapkan salam kembali. Oh, Sarah. Sang ayah menjawab. Assalamualaikum. Iya, masuk-masuk. Ucap sang ayah yang lalu membantu Sarah menaruh sepatunya. Ayah, Sarah mendongak, melihat ke arah sang ayah. Kemarin, aku melihat kakak masih ada. Terus kata temanku, oh ya? Kalau gitu kita makan yuk sekarang. Ia memotong ucapan Sarah dan langsung beranjak ke arah meja makan. Walaupun sedikit bingung dengan sifat ayahnya, Sarah tetap mengikuti ayahnya dan lalu pergi ke meja makan. Ini
Ayah memberikannya sebuah piring yang berisi sate padang, salah satu makanan kesukaan Sarah. "Kamu makan ya, ayah mau ke tempat teman dulu. Nanti malam ayah balik lagi." Ia mengacak-acak rambut Sarah, dan habis itu ayahnya langsung cabut ke rumah temannya. Alhamdulillah. Baru saja ingin menyantap makanan tersebut, kaca dapur tiba-tiba berbunyi seolah-olah ada yang memukul. "Aduh, siapa sih?" ucap Sarah kesal. "Sarah, jangan makan satenya." Mendengar itu pun, Sarah langsung terkejut dan nyaris terjatuh dari kursinya. Siapa yang tidak kaget? Pas lagi santai-santai pengen makan, tiba-tiba ada yang berteriak, "Sarah, jangan coba-coba makan satenya." Kok aku seperti mengenal suaranya, pikir Sarah. "Sarah, jangan percaya sama ayah. Kalau kamu makan satenya, kamu bakal sama kayak ibu." Itu kan suara kakak. Menyadari itu pun, Sarah langsung beranjak dari kursi dan membuka hordeng jendela dapur. Lah, Sarah terbingung. Kok tidak ada siapa-siapa? Atau cuma imajinasiku saja? Tanyanya. Tiba-tiba terdengar suara lonceng. "Dika, jangan ngagetin," teriak Sarah terkejut. Tanpa ia sadari, Dika sudah berada di belakangnya sambil mengangkat sebuah buku yang bertuliskan, "Kak, kenapa di piring ada belatung?" Penyakit yang ibu dapat semakin parah. Ayah sudah membawanya masuk ke rumah sakit berkali-kali, namun dokter terus saja mengatakan bahwa beliau baik-baik saja dan tidak perlu mendapat pengobatan khusus. Aneh. Rasanya ada sesuatu yang tidak beres di keluarga ini. Namun aku juga tidak tahu apa yang tidak beres. Aku hanya merasa ada sesuatu yang janggal. Namun aku juga tidak tahu apa yang tidak beres. Aku hanya merasa ada sesuatu yang janggal. Semenjak kakak nyaris memakan piring yang berisi belatung, ayah tidak pernah ingin menatap, bahkan menyapa kami lagi. Apa ayah sengaja? Atau mungkin ayah memang sedang sibuk? Entahlah, aku tidak ingin memikirkannya. Satu-satunya hal yang aku khawatirkan adalah penyakit ibu yang terus parah. Aku tidak tahu pasti penyakit yang sedang menyerang ibuku. Namun, penyakit itu membuat ibu lumpuh dan tidak bisa berbicara. Sehingga kini aku dan kakakku harus tidur bersama ibu, hanya berjaga-jaga bila terjadi sesuatu. Ibu tidak sepenuhnya bisu sepertiku. Ibu masih bisa memanggil nama kami dengan cara bicara ibu tidak selancar dulu. Seminggu berlalu, nafsu makan ibu berkurang. Ayah pun tidak kunjung pulang ke rumah. Entah apa pekerjaan ayah. Namun kuharap saat pulang nanti ayah membawa kabar gembira. "Bu, ibu!" Sarah berlari keluar dengan panik. Tepat pukul jam 1 malam, ia tidak mendapati ibunya berada di ranjang bersamanya. Padahal ia tahu bahwa ibu tidak bisa berjalan sama sekali. "Bu, ibu di mana?" Sarah memanggil-manggil. Satu persatu ruangan ia nyalakan lampunya. Ia mengecek setiap ruangan sambil terus memanggil ibunya. Namun semua ruangan telah ia cek, bahkan ia masuki. Tapi ia masih saja tidak menemukan ibunya dimanapun. Kecuali kamar ayah. Kamar ayah berada di pojok rumah, bukan di dalam rumah lagi. Sebenarnya sudah di luar rumah kamarnya. Tapi tidak ada satupun yang diperbolehkan masuk di sana. Karena itulah Sarah tidak berani untuk membukanya. Apalagi ruangan tersebut sangat gelap dan terlihat aneh. Ia pun akhirnya berbalik dan beranjak ke arah dapur. "Sarah,
Ibu!" Tiba-tiba saja, ibu terjatuh lalu terseret sampai ke ruang belakang. Sarah yang panik pun ikut mengejar sekencang mungkin. Namun, ia terlambat. Pintu belakang tersebut sudah tertutup bahkan terkunci dengan sendirinya. "Bu, ibu!" Sarah mencoba mendobrak pintu tersebut. Tidak mendapat jawaban dan tidak berhasil membuka pintu, Sarah pun menjadi semakin panik. Tidak kehabisan akal, Sarah memutuskan untuk menyusul ibu dengan keluar dari pintu depan. Aduh, mana kuncinya? Kegaduhan apa yang terjadi? Mengapa berisik sekali? Dika membuka hordeng. Mengapa sumurnya terbuka? Memang sedang ada yang pakai, pikir Dika. Dika, buka pintunya. Jeritan itu mengejutkan Dika. Dengan cepat, ia pun langsung membukakan pintu. "Cepat, kunci cepetan," ucap Sarah sesampainya ia di kamar. Melihat keadaan Sarah, tentu Dika sangat kebingungan dengan apa yang terjadi. Penasaran, Dika pun langsung mengambil buku tulisnya dan sebuah pulpen. "Ada apa di luar?" Dika menulis. Enggak, kamu tidak usah tahu. Besok kita harus pergi ke rumah Pak Ustadz," balas Sarah dengan nafas yang tersengal-sengal. "Memangnya ada apa, Kak? Ibu di mana?" tulis Dika lagi. "Aku tidak tahu, tapi pokoknya kamu sama aku tidak boleh keluar kamar sama sekali. Besok kita keluar lewat jendela saja." Dika pun mengangguk dan langsung menyiapkan beberapa barang untuk dibawa esok pagi. "Ayo Dika, cepetan. Pagi ini kita langsung ke rumah Pak Ustadz." Saat itu masih jam 6 pagi dan mereka memutuskan untuk langsung berangkat. Kenapa berangkatnya jam segitu? Karena rumah Pak Ustadz cukup jauh dari rumah mereka. Dan kalau mereka berangkatnya jam 7 atau 8, mereka bisa sampai ke sana jam 10 atau 11. Terus kan rencana Sarah itu keluar lewat jendela. Tapi ternyata pas coba dibuka jendelanya, macet, tidak tahu kenapa. Cuma tidak bisa dibuka. Jadi kita bagaimana dong ini? Sarah mencoba memikirkan cara lain untuk tidak keluar dari kamar. "Memangnya ada apa sih, Kak?" tulis Dika. "Ada sesuatu di luar dan itu bahaya." "Ada apa?" "Tidak, pokoknya tidak usah tahu dan aku juga tidak mau tulis nama. Tapi kalau memang tidak bisa dibuka ya sudah. Kita lewat pintu depan, tapi harus hati-hati." Setelah dicoba berkali-kali, jendelanya memang tidak bisa dibuka dan membuat mereka terpaksa lewat pintu depan. Sarah membuka pintu kamar secara perlahan. "Dika, kamu jangan lihat ke belakang ya," bisikan Sarah sebelum mereka pergi dari kamar. Setelah Dika mengangguk mengerti, mereka akhirnya berjalan ke arah ruang tamu. Jangan lihat belakang. Dika terus mengulang kata-kata itu di pikirannya. Walaupun begitu, sebenarnya ia masih penasaran dengan alasan kakaknya melarang ia untuk melihat ke belakang. "Dika," seseorang berbisik dari belakang. Jangan lihat ke belakang. Dika terus memutar kata-kata itu di kepalanya tanpa henti. Sambil menunggu, Sarah membukakan pintu. "Dika." Bisikan itu terdengar lagi. Kali ini suara bisikan itu mirip sekali dengan suara ibunya. "Ibu?" Dika menoleh. "Dika?" Apa yang dikatakan Sarah ternyata benar. Baru saja saat ia menoleh, ia tiba-tiba disambut oleh seorang perempuan setinggi 2 meter yang langsung mengejarnya setelah ia menoleh. "Ayo lari!" Sarah menarik Dika. Dengan cepat mereka berlari keluar pagar. Untungnya pagar rumah mereka tidak terkunci dan membuat mereka bisa keluar dengan mudah. "Cepat, kita harus pergi sekarang." Perempuan itu kini duduk di atas lemari.
Rambutnya gimbal, besar, bajunya lusuh namun berwarna merah terang. Dan ia selalu tertawa jika aku hendak sholat. Itulah pesan terakhir yang ibu tulis di dalam bukuku sebelum ibu akhirnya lumpuh dan tidak bisa bergerak. 2 hari setelahnya, ibu ditemukan tenggelam di dalam sumur belakang rumah. Aku dan kakak tidak berhasil menemui Pak Ustadz karena saat itu beliau tidak ada di rumahnya. Namun sebagai gantinya kami memanggil Om Rahma dan Tante Tia untuk menjaga kami di rumah. Semenjak mereka datang, barulah jasad ibu ditemukan di dalam sumur dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Seperti yang aku bilang, aku merasa ada sesuatu yang aneh di keluarga ini. Dan semua itu terjadi semenjak ayah pulang setelah bertahun-tahun lamanya ayah pergi. Aku sebenarnya tidak mengerti pekerjaan ayah maupun apa yang ayah lakukan di saat salah satu anggota keluarga kami sakit. Namun yang aku dengar, pekerjaan ayahku haram. Aku tidak mengerti apa yang dimaksud dengan pekerjaan haram. Tapi saat ini aku sedang berharap bahwa ayah akan pulang untuk membantuku dan kakak. 1 minggu berlalu. Wanita yang diduga menarik ibu ke dalam sumur masih berkeliaran di sekitar rumah. Cuma wanita itu bisa dilihat oleh si Dika, sisanya tidak bisa melihat. Walaupun Sarah sempat melihat semenjak tante sama omnya menjaga mereka di rumah, dia tidak pernah melihat lagi. Tapi semenjak Dika bisa melihat wanita itu, dia mengalami sakit parah yang persis sama seperti penyakit ibunya. Dan inilah bagian akhir dari cerita ini. Tumbal terakhir. Memang ayah kamu kemana, Ra? Tanya tante yang sudah lelah menjaga Dika sepanjang malam. Aku tidak tahu, ayah memang sering begitu jarang pulang. Memang ayah kamu kerja apa? Tanyanya sambil menyuapi Dika. Sarah terdiam untuk sementara mencoba memikirkan pekerjaan ayahnya. Tidak tahu juga sih, mungkin bos. Oh, tante mengangguk. Hari ini ayah kamu pulang tidak? Lanjutnya bertanya. Tidak tahu, memangnya kenapa tante? Hari ini tante mau pergi sampai besok pagi. Kamu mau ikut atau di rumah saja? Memangnya tante mau kemana? Tante mau balik dulu ke rumah nenek buat ngambil barang-barang biar ditaruh di sini, jelasnya. Lagian juga nanti om pulang kerja, kamu tunggu saja. Sarah terbangun dari tidurnya. Sudah jam 9. Om belum pulang. Sarah kembali mengintip ke arah jendela. Namun ia masih saja tidak melihat motor Om Rahma berada di teras rumah. Masa belum pulang? Memang om ngapain? Pikir Sarah. Lelah menunggu, akhirnya Sarah pun memutuskan untuk kembali ke kamar untuk tidur bersama Dika. Sarah melihat sekitar. Lah, kok Dika tidak ada? Ucap Sarah panik. Dika, Dika. Sarah berlari-lari ke sekitar kamar, namun tidak menemukan Dika dimanapun. Dika, Dika. Terus tiba-tiba ada suara lonceng dari belakang rumah. Sarah langsung ke belakang, mengikuti suara lonceng itu. Dika, Sarah membuka pintu belakang yang langsung menghadap ke arah sumur. Dika, kamu di mana? Tanya Sarah sambil menyalakan lampu halaman belakang. Dika? Lonceng tersebut berbunyi lagi. Kali ini berada di belakang sumur. Dika? Ucap Sarah ragu. Perlahan-lahan ia mencoba mendekati sumur tersebut. Dari belakang sumur, pikir Sarah. Tidak ingin berlama-lama, Sarah pun langsung berlari ke belakang sumur tersebut. Bah, kejut Sarah. Hening. Ternyata tidak ada satu orang pun yang berada di balik sumur. Tentu saja Sarah sangat bingung dengan keadaan.
Jelas-jelas dia mendengar suara loncengnya dari belakang sumur, tapi pas dia lihat malah tidak ada. "Dika," Sarah mundur secara perlahan, ketakutan dengan apa yang sedang terjadi, dengan apa yang sedang ia alami. Lonceng tersebut tiba-tiba berbunyi lagi tanpa henti dan membuat Sarah semakin panik. Sarah pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Tiba-tiba terdengar seseorang yang terjatuh dari dalam sumur. Jangan-jangan Sarah menghentikan langkahnya. Ia kembali berbalik dan melihat ke arah belakang. "Dika!" "Assalamualaikum, Tante pulang." Tok tok tok. Tia mengetuk-ngetuk pintu. "Assalamualaikum Sarah." Tante Tia kembali mengetuk pintu. 3 menit berlalu, namun tidak ada satu orang pun yang menjawab salamnya maupun membukakan pintu untuknya. "Sarah, Dika, Assalamualaikum." Tante Tia mencoba mengetuk-ngetuk pintu lagi. Namun ia masih saja tidak mendapat jawaban dari dalam. Tante Tia mengernyitkan dahinya. "Sarah?" Tante Tia mencoba mengintip dari balik jendela, namun entah mengapa suasana rumah tersebut terasa lebih sepi dan hening dari sebelumnya. Tante Tia pun akhirnya mencoba masuk melewati pintu belakang. "Sarah sama Dika di mana ya? Tumben jam begini belum bangun. Ini juga motor Rahma kok nggak ada?" gumam Tia terheran. "Assalamualaikum," ucapnya sesampainya ia di halaman belakang. Sepi sekali, pikir Tante Tia. Namun, karena ia sudah lelah mengangkat barang yang begitu berat, ia pun memutuskan untuk langsung masuk saja ke dalam rumah. Tante Tia membuka pintu kamar secara perlahan. "Loh, Sarah, Dika, kok tidak ada?" ucapnya kebingungan. Tante Tia mengelilingi keliling rumah sambil memanggil-manggil nama mereka. Namun, entah mengapa ia tidak mendapat satupun jawaban dari mereka. Ia pun menjadi panik dan kebingungan. Kalau pencuri, tidak mungkin pintu depan masih kekunci, pikirnya. Karena tidak menemukan keduanya di dalam rumah, ia pun memutuskan untuk langsung mencari mereka di belakang rumah. "Sarah, Dika," panggilnya. Tante Tia melihat ke arah sumur untuk waktu yang cukup lama. Kenapa sumurnya terbuka? Pikirnya sedikit curiga. Ia pun mencoba mendekati sumur tersebut secara perlahan dengan harapan Sarah dan Dika tidak berada di dalam sana. Astagfirullahaladzim. Dan di saat itu, Sarah dan Dika ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa di dalam sumur. Tidak ada satupun orang yang tahu bagaimana hal itu terjadi. Yang pasti, kini rumah itu sangat ditakuti banyak orang karena rumor pesugihan tersebut. Namun, yang aku tahu, kini sumur itu sudah dihancurkan. Karena masih banyak orang yang pergi untuk beruji nyali di dalam rumah tersebut. Dan rata-rata orang-orang yang melihat ke arah sumur tersebut akan terjatuh ke dalam, entah mengapa.